Saya jadi tahu soal Kak Ayun ini dari TikTok. Masih muda banget kok sudah bertani. Masih 18 tahun sudah bertani. Saya aja salut loh Kak. Jarang ya ada petani muda, perempuan, cantik pula. Saya sama ibu saya tuh suruh ngefit itu. Cabenya bagus, terus iseng-iseng saya masukin ke TikTok. Kok rame. Terus akhirnya itu. Iya. Sebelum konten tuh saya udah sering ke sawah untuk bantuin orang tua di sekitar rumah. Itu ada nggak yang seusia dengan kakak itu yang bertani juga? Nggak ada sih, kalau yang sekitar sini cuma saya sama kakak saya aja. Jadi yang seusia kakaknya nggak ada? Belum ada. Belum ada, mungkin nanti akan ada. Iya. Kenapa kok memilih kontennya itu bertani gitu? Tujuan saya sih untuk mengajak para generasi muda dan memperkenalkan pertanian melalui sosial media. Tetangga-tetangga sih ya pada kagum sih, kok mau gitu. Terus ya ada yang shock ya, kayak ih kok mau sih, kayak kan aku slay kayak gitu toh. Iya. Paling ngonten tok gitu. Tapi lama-lama juga percaya juga. Ya. Ada nggak sih Kak yang kayak endorse kayak gitu? Ada sih, seperti obat, terus benih, baru itu aja sih. Jadi dulu udah pernah nanam OR Tavi, terus berhasil, terus ini tanam yang kedua kalinya. Untuk OR Tavi ini buahnya lebat ya, peralatannya simple, sudah antivirus dan sudah terbukti tidak boleh, sudah toleran layu juga. Asik. Pesan untuk petani muda ya, jangan bermalu untuk bertani. Bertani itu hebat, bertani itu asik, tetap semangat. Setiap hari ke kebun panas-panasan, kakaknya aja mau. Masa kalian nggak mau? Malu gitu. Assalamualaikum teman-teman, halo, kembali lagi dengan saya Sylvie di channel YouTube Habanero Official. Nah, kali ini kalian pasti salfok dengan kakak yang berada di sebelah saya, karena saya aja juga salfok ya guys, cantik banget. Jarang ya ada petani muda, perempuan, cantik pula. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin boleh perkenalan dulu untuk kakaknya. Untuk nama, alamat, umur juga boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Kurota Ayun. Alamat saya Kejasan Pring Surat Temanggung, umur saya 18 tahun. Udah 18 tahun teman-teman. Masih adik-adik ya ini. Boleh saya panggil Kak siapa ya ini? Kak Ayun. Nah, jadi ini yang lebih menarik itu ini. Saya jadi tahu soal Kak Ayun ini dari TikTok. Iya. Waktu lewat FYP, TikToknya namanya siapa? Dek Tani. Nah itu, jadi saya kayak ini masih muda banget kok sudah bertani gitu. Jadi saya merinding gitu. Nah, kita lanjut ya Kak. Iya. Langsung ke olah lahannya. Ini varietasnya apa ya Kak? OR Tavi. OR Tavi. Ya. Jadi dulu udah pernah nanam OR Tavi, terus berhasil, terus ini tanam yang kedua kalinya. Jadi yang awal dulu nggak kapok ya Kak? Enggak, soalnya bagus banget. Terus ini untuk olah lahannya sendiri, di pengolahan lahan ini seperti apa Kak? Dicangkul, terus nggak pakai pupuk. Ini nggak pakai pupuk sama sekali. Berarti cuma dikasih dolomit, terus langsung dikasih plastik mulsa. Berarti cuma dolomit aja, nggak pakai pupuk kohe-kohe kayak gitu, nggak pakai. Ini kakaknya nggak pakai pupuk karena ini tanam pada bulan berapa Kak? Bulan November. Nah ini tanam pada bulan November, dimana itu curah hujan lagi tinggi-tingginya, lebat sekali.
Dan itu kakaknya memilih untuk tidak memakai pupuk agar nantinya tidak terkena layu fusarium dan juga busuk batang seperti itu. Karena curah hujan sendiri juga sudah membawa kandungan N. Nanti kalau N-nya banyak, gampang terkena layu dan juga busuk batang. Nah, setelah itu dikasih apa lagi, Kak? Setelah 10 HST itu mulai di spray sama dikocor. Kalau pengocoran tuh pakai Ultradap sama pakai asam humat. Asam humat. Berarti cuma pakai Ultradap sama asam humat itu tadi. Udah itu tok. Iya. Terus spraynya cuma pakai Abamectin. Abamectin itu tadi. Simple ya. Ini untuk intervalnya kocor dan juga spray berapa hari sekali, Kak? Untuk pengocoran tuh 1 minggu sekali. Kalau untuk spray 4 hari sekali. Berarti untuk kocornya sendiri juga udah ini ya, intervalnya maksudnya kayak panjang gitu. Ini dielep nggak sistemnya? Enggak. Langsung dikocor aja gitu. Jadi di sini tanahnya juga agak basah ya. Iya. Tanahnya agak lebih ke lempung gitu. Nah, jadi ini saya salvok ya teman-teman. Kakaknya cantik salting aku. Masih 18 tahun. Sudah bertani. Saya aja salut loh, Kak. Oh ya, untuk konten TikTok itu sendiri, itu awal mulanya gimana, Kak? Itu awalnya kan saya sama ibu saya tuh suruh nge-feed video itu. Cabenya bagus, terus iseng-iseng saya masukin ke TikTok. Kok rame. Terus akhirnya itu. Iya. Sebelum konten tuh saya udah sering ke sawah untuk bantuin orang tua. Oh gitu. Jadi di orang tuanya sendiri juga sudah bertani. Gitu. Terus kakaknya sering ngebantu, terus akhirnya nanam sendiri gitu ya, Kak. Untuk perawatan setelah olahan itu tadi, itu dikocor dan dispray 10 hari sekali sama 4 hari sekali, itu sampai berapa HST? Itu sampai 40 HST terus. Sampai 40 HST. Cuma pakai itu tadi aja. Iya, cuma sama humat, Abamectin itu tadi. Terus ada pupuk susulan setelah 40 hari. Setelah 40 HST itu tadi. Setiap 1 bulan sekali itu dikasih Ponska. Ditaburin Ponska di lubang sebelahnya itu. Oh ya, ini kan 2 lubang ya. Iya. Terus kalau misalkan lagi hujannya lebat tuh ditaburin pakai dolomit, ditambah lagi dolomitnya. Tapi kalau lagi curah hujannya nggak lebat, nggak dikasih dolomit. Itu juga akan menjaga pH tanah karena curah hujan juga membawa N itu tadi, biar nggak terkena layu dan juga busuk batang. Berarti kendalanya ini apa aja, Kak? Ada nggak? Tentunya ada ya. Itu pun sangat minim sekali. Ada layu fusarium sama ulat gerayak itu. Oh iya. Iya, cuma itu aja. Ya. Terus yang lain-lain nggak ada? Nggak ada. Setelah 40 hari tadi dikasih Ponska sama dolomit kalau curah hujannya tinggi. Terus setelah itu dikasih apa-apa lagi nggak? Ponska itu setiap 1 bulan sekali. Terus itu cuma ada susulan dolomit. Udah itu aja. Iya. Itu tok. Berarti ini ORTAVI ini sangat simpel di perawatannya. Terus untuk kendalanya itu tadi terkena apa? Terkena layu fusarium. Ada ya? Layunya tinggi nggak, Kak? Layunya sangat minim sekali ya. Terus untuk penanganannya batangnya yang terkena itu yang kena busuk batang. Yang kena busuk batang itu dikerok terus diolesin pakai Ridomil. Oh, berarti yang busuk itu dikerok. Itu dikeroknya pakai apa? Pakai cutter. Iya, dikerok pakai cutter terus diolesin pakai Ridomil. Iya. Itu tapi di sini busuk batangnya tinggi nggak, Kak? Enggak, minim banget. Iya. Ini tadi berapa populasi? Populasinya ini kan ada 2 tempat. Yang di belakang ini ada 1.500, yang di sana juga 1.500. Jadi di sini ada 2 tempat. Terus untuk busuk batangnya kira-kira berapa persen, Kak? 10%. 10%. Nggak ada. 10, ya. Dikit banget. Bisa dihitung lah ya. Iya. Untuk Geminia sendiri 0, Kak. 0 beneran enggak? Iya.
Nggak ada Nggak. sama sekali. Nggak bohong ya saya teman-teman, Gemininya 0. Terus untuk penanganan ulat sendiri itu kan termasuk ke hama ya kak. Penanganannya gimana? Memakai apa? Disemprot pakai Privatun. Udah itu aja, nggak yang lain-lain, nggak yang aneh-aneh gitu. Untuk pencegahan patek itu setelah 70 HST dicegah pakai Tridium. Tridium. Setelah 70 HST itu intervalnya berapa hari sekali? Atau kalau hujannya lebat gitu aja? Hujannya lebat tuh 4 hari, 4 hari sekali. Kalau enggak ya satu minggu sekali. Berarti sebelum terkena patek itu tadi udah dikasih pencegahan dahulu. Nah, ya memang yang benar itu juga seperti itu teman-teman, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau nanti mengobati itu nanti sangat mahal banget. Iya, banget. Nah, kalau pencegahan kan kita bisa mengira-ngira nanti pakai obatnya apa. Terus kalau udah dicegah, insya Allah nanti juga nggak terkena itu sendiri. Nah, di sini kan agak basah banget ya kak. Iya. Kayak genangan-genangan airnya itu agak tinggi. Itu tapi untuk layu dan juga busuk batang itu aman ya kak? Aman. Untuk layunya sendiri sempat terkena nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Berarti udah itu aja. Perawatannya simple ya kak? Simpel banget. Nggak ribet. Ini kan lagi ada orang panen kak. Ini lagi udah berapa kali petik ini? Ini udah 17 kali petik. 17 kali petik. Paling banyak udah dapat berapa? 1 kuintal 18. 1 kuintal 18? Iya. Banyak ya? Udah banyak. Kayaknya cuma 3.000 populasi. Iya. Untuk yang 1 kintal berapa tadi? 18 kilo. Itu waktu petikan yang keberapa? Petikan ke 15. Petikan ke-15 sudah dapat segitu. Untuk ke-16-nya naik lagi atau udah turun kak? Atau stabil aja? Stabil sih. Paling enggak 1 minggu 2 kali ya? 1 minggu 2 kali petiknya. Dan itu setiap petik paling enggak dapatnya 1 kintal gitu. Dan ini kan harganya sudah agak turun ya kak? Nah itu Gimana itu? Menurut kakak? ya emang kendalanya petani itu ada di harga itu yang tidak tentu ya. Perharinya bisa naik turun. Kalau pas naik alhamdulillah. Kalau pas turun ya rezekinya segitu. Iya, jadi ya wis legowo aja. Iya. Yang penting tanamannya tetap dirawat. Pokoknya jangan kapok lah. Nanem jadi petani. Nah, ini kan konten kakaknya kan masih muda, baru lulus SMA. Kenapa kok memilih kontennya itu bertani gitu? Tujuannya apa sih? Tujuan saya sih untuk mengajak para generasi muda dan memperkenalkan pertanian melalui sosial media. Nah, jadi untuk kalian para generasi muda jangan malu untuk bertani. Jadi nggak hanya orang tua saja yang boleh bertani, tapi anak muda juga fan-fan aja kok gitu. Contohnya kakaknya ini, nggak malu, nggak minder gitu ya kak. Nggak malu, nggak minder. Baru lulus SMA loh ini. Terus cantik juga. Salut saya. Terus ini berarti panas-panasan, nggak apa-apa kak? Iya, nggak Maksudnya kayak setiap hari ke kebun kan? Iya. Setiap hari ke kebun panas-panasan, kakaknya aja mau. Masa kalian nggak mau? Malu gitu. Jadi di sekitar tempat kakaknya, di sekitar rumah, di daerahnya lah, itu ada nggak yang seusia dengan kakak itu yang bertani juga? Nggak ada sih, kalau yang sekitar sini cuma saya sama kakak saya aja. Jadi yang seusia kakaknya nggak ada? Belum ada. Mungkin nanti akan ada. Iya. Nah, untuk respon tetangga dan juga teman-teman dari Kak Ayun sendiri. Kalau tetangga sih ya pada kagum sih. Kok mau gitu. Terus ya ada yang shock ya.
kayak ih kok mau sih, kayak kan aku slay kayak gitu toh. Iya. Terus teman-temanku ya awalnya banyak yang nggak percaya, oh paling konten tok gitu. Tapi lama-lama juga Percaya juga. ya. Tapi ada yang kayak ngehujat nggak, kayak ih malu, ih bertani gitu? Enggak sih. Nggak ada ya. Jadi jangan malu juga ya. Tetap bertani terus Kak. Nanti udah enggak habis ini. Bertani dong. Jadi kan ini konten kakaknya itu kan TikToknya followersnya udah lumayan ya Kak. Ya, alhamdulillah. Nah sejak terjun di dunia pertanian ini ada nggak sih Kak yang kayak endorse kayak gitu? Ada sih seperti obat, terus benih, baru itu aja sih. Baru itu aja, tapi udah lumayan ya Kak. Iya, soalnya kan terjun ke TikTok juga baru 4 bulan 5 bulan ini. Oh berarti baru banget loh itu. Iya. 4 bulan 5 bulan udah berapa ya followersnya? 9.000 ya kayaknya. Udah hampir 10.000. Udah keren. Nah tadi saya lupa mau tanya, ada nggak sih Kak pemasukan kayak nutrisi kayak gitu? Ada Kak, saya pakai C4 yang merah itu loh. Oh yang bunga buah itu Iya, tadi. iya. Itu untuk intervalnya sendiri berapa Kak? Berapa hari sekali? Untuk penyepraian tuh 4 hari sekali. Dosisnya 4 tutup untuk 16 liter. 4 tutup botol itu per 16 liter, 1 tangki itu tadi ya Kak. Nah jadi si C4 bunga buah itu tadi gunanya untuk mencegah bunga rontok. Jadi dia juga bisa membuat bunga calon bakal buah itu jadi buahnya, jadi nggak rontok-rontok terus. Karena kadang juga masih banyak yang tanya, ini kok bunga bawahnya rontok gitu. Tapi di sini aman ya Kak, nggak rontok sama sekali. Nggak, ini kan langsung buahnya langsung jadi aja gitu. Langsung nggak ada rontok. Nggak ada rontok-rontok itu. Langsung aja ke pesan dan kesan. Pesan untuk para petani di luar sana, terutama untuk petani muda itu seperti apa? Pesan untuk petani muda ya, jangan bermalu untuk bertani. Bertani itu hebat, bertani itu asik, tetap semangat. Semangat Mbak Ayun teman-teman. Nah untuk kesan daripada si OR Tavi ini sendiri gimana Kak? Untuk OR Tavi ini buahnya lebat ya, buahnya lebat, terus peralatannya simple. Sudah antivirus dan sudah terbukti tidak boleh, sudah toleran layu juga. Asik gitu. Ini juga udah yang kedua kali tanam si OR Tavi, nggak kapok ya di awal. Malah yang di awal lebih lebat daripada ini ya Kak. Tapi sayangnya waktu itu belum berkonten kakaknya. Belum terjun ke dunia TikTok gitu. Nah, jadi cukup sekian berbincang-bincang santai dengan Kak Ayun yang cantik. Itu cukup sekian untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Bye.